Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Devi Setiawan. Di video kali ini kita akan belajar tema 8 subtema 3 pembelajaran yang ke-6 atau pembelajaran yang terakhir di tema 8 ini. Baik, langsung saja kita ke materi yang akan kita bahas. Pembelajaran 6 ya, di pembelajaran 6 ini Udin, Siti, Edo, dan Lani ini sedang berkumpul dan sedang membicarakan sesuatu. Mereka berencana untuk membuat sebuah karya 3 dimensi dari bahan-bahan bekas ya. Di sini ada tersedia kertas, kemudian gunting, lem, pewarna, dan lain sebagainya yang sudah mereka persiapkan. Mereka bekerja kelompok menjadi satu ya. Kemudian mereka mengamati ini ya, gambar-gambar di bawah ini. Pada pembelajaran 2 sudah pernah kita mengamati berbagai gambar 3 dimensi berupa gerabah. Saat ini perhatikan gambar 3 dimensi berupa benda lainnya. Nah, ini gambar 1. Ini adalah gambar rumah yang mereka buat sendiri dari kertas, kemudian dipotong-potong, kemudian dilem. Gambar 2 ini adalah gambar pisang, sama, mereka buatnya dari kertas bekas, kemudian dilem. Seperti itu ya. Lah, dari situ maka kita dapat simpulkan bahwa gambar 3 dimensi itu adalah gambar yang memiliki panjang, lebar, tinggi, dan juga memiliki volume. Volume itu bisa dikatakan sebagai isi ya. Jadi di dalam rumah ini kan ada ruangnya, jadi seperti ada isinya gitu loh teman-teman. Kalau dikasih air pun bisa. Di sini juga ini batang pohon pisangnya ini juga di dalamnya itu ada lubangnya gitu loh teman-teman, jadi bisa ada ruangnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian ada gambar yang ketiga, mereka membuat gambar sapi ya dari kertas bekas juga, dikasih warna hitam dan putih, kemudian dibentuk mirip sekali dengan sapi. Kemudian gambar 4 ini juga sama, dari kardus bekas, kemudian mereka warnai. Kemudian di sini ada mobil-mobilan, di sini ada gedung, ada rumah sakit dan lain sebagainya yang bisa dibuat dari kertas bekas. Kemudian gambar yang kelima, ini ada gambar ini ya, di taman ya, ada tempat berteduhnya, kemudian ada pohon-pohonnya, ada rumputnya. Mereka pun membuatnya juga dari bahan-bahan bekas. Jadi karya 3 dimensi itu merupakan karya yang berasal dari bahan-bahan bekas atau bahan yang sudah tidak dipakai, seperti itu ya, dibuat sedemikian rupa sehingga membentuk gambar tertentu ya. Kelima gambar yang tadi 1, 2, kemudian 3, 4, 5 ini merupakan karya 3 dimensi hasil kerja kelompok mereka dari bahan-bahan kertas. Seperti itu. Paham ya? Kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Nah, mereka sebelum membuat karya 3 dimensi ataupun mungkin 2 dimensi, mereka tidak pernah melewatkan yang namanya ini ya. Ini adalah namanya sketsa. Sketsa itu adalah rancangan awal sebelum dibentuk sebuah gambar. Karya 3 dimensi ini dapat dibuat dari berbagai bahan. Ada karya berbentuk rumah dari bahan kertas yang dibuat dengan cara menggunting dan menempel. Ada karya dari berbentuk binatang dari bahan tanah liat dan plastisin yang dibuat dengan cara membentuknya. Ada karya berupa bentuk meja kursi juga sama. Kemudian dari bentuk orang-orangan seperti ini pun juga sama. Mereka membuat sketsanya dulu, baru mereka
aksinya dengan dibuat gambar 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Jadi sebelum membuat 3 dimensi atau 2 dimensi ini, yang perlu kita lakukan adalah membuat sketsa. Ingat ya teman-teman, membuat sketsa gambar. Paham? Lanjut lagi. Nah, dalam membuat karya 2 dimensi ataupun 3 dimensi ini ada beberapa teknik. Teknik tempel ya. Yang pertama kita akan mengenal yang pertama teknik tempel, yaitu kolase. Kolase itu adalah gambar 2 dimensi ataupun 3 dimensi yang dibuat dengan menempelkan benda-benda menjadi bentuk tertentu. Nah, benda-benda itu adalah seperti daun kering, beras, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Contohnya ada pada gambar di samping ini ya. Misalkan ini adalah daun kering berjumlah 3, kemudian di sini ada biji-bijian, dan ini adalah daun-daunan. Jadi benda-benda ini dibentuk sedemikian rupa menjadi sebuah karya. Lalu pun ini juga sama, dari daun ditempel juga bisa, dan biji-bijian juga bisa dibuat jadi lalat. Ini ya, ini diubah jadi lalat, ini jadi ulat, ini jadi lalat gitu ya. Jadi semuanya dari bahan-bahan alam, bisa juga bukan bahan alam. Yang penting benda-benda itu benda aslinya kemudian ditempelkan. Paham ya? Lanjut yang selanjutnya. Mozaik. Ini adalah teknik tempel gambar 2 dimensi atau 3 dimensi yang dibuat menggunakan bahan-bahan dari keping-kepingan yang memang disengaja dibuat dengan cara dipotong-potong kemudian disusun menjadi bentuk tertentu ya. Misalkan tadi ya, si Edo punya kertas bekas banyak, kemudian dipotong-potong kecil menjadi seperti ini, kecil-kecil semuanya, warna-warni pula, kemudian dibuat sketsanya. Ini berarti dibuat sketsa ikan dulu. Dibuat sketsa ikan dulu, baru setelah selesai sketsanya, kepingan-kepingan ini ditempel sehingga penuh seperti ini ya. Jadi mozaik dan juga kolase itu pada prinsipnya sama. Yang membedakan antara kolase dan mozaik ini adalah bahan yang digunakan. Kalau kolase itu bahannya utuh ya, bahannya utuh langsung ditempel. Kemudian lalu yang mozaik ini itu bahannya utuh kemudian dibuat keping-kepingan. Jadi perbedaannya itu bahan-bahannya sama, bisa daun kering ataupun kertas bekas, sama, dari alam pun bisa, dari non alam pun bisa. Tapi perbedaannya kalau kolase tadi bahannya utuh, kalau di mozaik ini bahannya dibuat keping-kepingan seperti ini. Paham ya? Nanti di akhir pembelajaran ada soal, nanti bisa kalian jawab. Lanjut lagi ke yang ketiga, montase. Montase ini adalah gambar 2 dimensi atau 3 dimensi yang dibuat dari gambar-gambar majalah, koran, ataupun yang lainnya. Kemudian dipotong, yang diambil gambarnya saja, kemudian ditempelkan dan disusun pada permukaan alas gambar. Misalkan seperti ini ya, saya di koran ada gambar orang bersepeda, kemudian di majalah ada gambar dinosaurus, kemudian di buku paket bekas saya ada gambar Monas, kemudian di yang lain ada gambar rumah, ada gambar gunung, ada gambar awan, ada gambar monyet, ada gambar piring terbang. Nah, itu semuanya hanya diambil gambarnya saja, kemudian ditempel pada satu kertas, kemudian membentuk seperti ini ya. Ini namanya adalah montase. Jadi diambilnya hanya gambar dari koran, majalah, koran dan lain sebagainya, diambil gambarnya saja, kemudian baru ditempelkan seperti itu ya. Paham ya teman-teman? Paham, alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan. Nah, ini tolong kalian catat di buku catatan kalian, kemudian kalian jawab, lalu kalian nilaikan kepada orang tua kalian. Pertanyaan yang pertama,
Apa yang dimaksud dengan gambar 3 dimensi? Jelaskan. Gampang ya, tadi di awal sudah ada. Kemudian kedua, apa yang harus kita lakukan sebelum membuat gambar 2 dimensi atau 3 dimensi? Gampang pula, ini tadi di awal juga sudah ada. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan montase? Baru saja ya, gampang. Kemudian yang terakhir, apa perbedaan kolase dan mozaik? Tadi juga sudah saya terangkan ya, bisa diputar ulang videonya. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Tolong bantuannya untuk di subscribe dan juga di like, ataupun yang paling penting adalah di share ke teman-teman yang lain, supaya video ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Yang membuat video dapat pahala, yang nge-share pun dapat pahala pula. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan dipahami dan semoga ilmu kita bisa upgrade terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.